Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alamatul bulugh, tentang tanda-tanda seseorang dikatakan dia sudah baligh. Qala al-musannif Syekh Salim bin Sumair berkata dalam kitab Safinah, faslun alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha والاحتلام في الذكر والأنثى ل9 سنين والحيض في الأنثى ل9 سنين. Faslun, pasal. Alamatul bulughi, tanda-tanda baligh, thalathun, itu ada 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan, sempurnanya 15 tahun, fi dzakari wal untha, pada laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu, yang kedua, mimpi basah, fi dzakari wal untha, pada laki-laki dan perempuan, litis isinin, pada usia 9 tahun. Wal haidu, yang ketiga adalah haid, fil untha, pada wanita, litis isinin, pada usia 9 tahun. Jadi sebelum membahas tentang kitab Thaharah, pembahasan tentang bersuci, tentang sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, adalah hal yang terpenting dalam fikih mengetahui tanda-tanda seseorang dikatakan sudah baligh. Kenapa? Karena baligh ini menjadi batas permulaan seseorang menjalani beban taklif. Taklif dari syariat, beban syariat. Taklif sendiri itu ulama menyebutkan wat taklifu huwa ilzamu ma fihi kulfah min fi'lin aw tarkin. Ilzam, taklif adalah ilzam, mewajibkan atau kewajiban. Ilzamu ma fihi kulfah, kewajiban dalam tanda kutip dari syariat, ma fihi kulfah, yang ada beban di situ, min fi'lin au tarkin, dari pekerjaan atau dari meninggalkan perkara. Nah, dalam hal ini sebagaimana hukum syariat itu didefinisikan oleh ulama, al-hukmu huwa khitabullahi al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Jadi yang namanya hukum syariat itu adalah khitab Allah, yang dalam hal ini adalah firman-Nya, al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, yang al-muta'alliq yang berkaitan bi fi'lil mukallaf dengan perbuatan seorang mukallaf, min haitsu innahu mukallaf, karena dia adalah sebagai seorang mukallaf. Dalam artian firman Allah ini berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Jadi siapa itu mukallaf? Sebagaimana disebutkan di pertemuan sebelumnya, mukallaf itu adalah huwa al-baligh al-akil, adalah seorang yang sudah baligh dan berakal, selamat pendengarannya atau penglihatannya, wa balaghad da'wah, dan mendapat telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ketika memenuhi syarat ini maka dia wajib masuk Islam. Nah, karena syarat taklif atau syarat seseorang dikatakan mukallaf mendapatkan beban kewajiban menjalankan syariat Islam, maka di sini perlu kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu dikatakan sudah baligh. Dalam mazhab Syafi'i, di sini di kitab Safinah, begitu juga di kitab-kitab lainnya disebutkan ada 3 alamat. Alamat itu alamatul bulugh,
alamat secara bahasa adalah penunjuk. Dan secara istilah, ma yalzamu min wujudihi wujud wa la yalzamu min adamihi adam. Sesuatu yang ketika ada maka ini mewajibkan adanya hukum tersebut, dan ketika tidak ada belum tentu hukum tersebut dikatakan ada. Contohnya di sini kan ada 3 tanda balik, jadi cukup salah satu dari 3 maka seseorang dikatakan balik. Ketika tidak ada salah satu contoh, umurnya contoh dia belum pernah haid, bukan berarti dia tidak balik. Kita lihat yang lainnya, apakah dia sudah usia 15 tahun atau belum. Tanda balik ada 3, yang 2 ini mustarok, sama-sama ada di laki-laki dan perempuan, sedangkan yang nomor 3 hanya terkhusus bagi perempuan. Yang sama-sama ada itu mimpi basah pada usia 9 tahun, dan juga umur atau usia 15 tahun. Bagi perempuan ada tambahan, yaitu haid pada usia 9 tahun. Dalam penghitungan tahun di sini menggunakan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Nah, ketika seorang anak sudah mencapai usia balik dengan salah satu dari 3 alamat tadi, otomatis dia sudah mendapatkan kewajiban menjalankan syariat. Nah, menjelang anak memasuki usia balik, wajib bagi orang tua atau walinya untuk mengajari sholat, puasa, dan sejenisnya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji, rawahu Abu Daud. Muru auladakum, perintahlah anak-anak kalian bis sholati, dengan sholat, wa hum abna'u sab'in, sedangkan mereka usianya adalah 7 tahun Hijriyah ya. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat, wa hum abna'u 'ashrin, usia mereka sudah 10. Wa farriqu bainahum fil madaji, ketika usia 10 maka anak-anak laki-laki dan perempuan tidak boleh dibiarkan tidur bersama dalam satu ranjang, karena pada usia tersebut sudah mulai ada namanya yang ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, di sini ada yang namanya tamyiz. Tamyiz itu belum balik tapi sudah bisa mengerti ketika diajari. Di sini tamyiz ulama mensyaratkan ada 2. Yang pertama usia 7 tahun, yang kedua sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Jadi sudah bisa mandiri dengan beberapa hal seperti makan, pakai baju, cebok, dan lain sebagainya. Maka anak tersebut sudah dianggap tamyiz. Itu juga syarat yang kedua adalah usia 7 tahun. Nah, ketika usia 7 tahun dan dia sudah sedikit mandiri dengan apa yang dia butuhkan, seperti makan, mandi, cebok, dan sejenisnya, maka bagi orang tua wajib mendidik anaknya perkara-perkara tentang kewajiban dalam syariat. Kenapa? Kenapa diajarinya bukan ketika sudah balik? Contoh sudah usia 10 tahun atau ketika sudah 15 tahun. Agar dia terbiasa melakukan ibadah atau menjalankan syariat sebelum mendapatkan kewajiban, sehingga ketika sudah mendapatkan kewajiban dia sudah terbiasa dan tidak malas-malasan. Makanya di Indonesia juga alhamdulillah sebagian orang tua juga sudah membiasakan anaknya sejak kecil sholat, puasa, juga pergi ke masjid. Begitu juga yang perempuan sudah dibiasakan untuk menutup aurat sejak dia kecil. Jadi kembali lagi ke tanda-tanda balik. Yang pertama, intinya gini, tanda balik ada 3. Cukup salah satu. Ketika ada salah satu dari yang 3 ini, maka seorang anak sudah disebut balik. Yang pertama, ini usia 9 tahun, al-ihtilam, mimpi basah. Ketika anak laki-laki atau anak perempuan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah bukan hanya sekedar mimpi, tapi keluar mani, maka dia sudah bisa dihukumi bahwasannya dia sudah balik.
atau anak perempuan pada sudah usia 9 tahun Hijriah atau setelahnya. Minimal ini ya, minimal itu usia 9 tahun. Ketika dia sudah keluar darah, ketika menginjak usia 9 atau setelahnya, maka dia sudah dihukumi balik. Atau ketika usia 9 tahun lebih, 9, 10, 11, tidak ihtilam, tidak keluar mani, tidak juga keluar darah haid bagi yang wanita, kapan dia akan dihukumi sebagai orang yang balik? Ketika usianya 15 tahun. Jadi seperti itu. Selain bagi orang tua, selain berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan mengajarinya membiasakan sholat semenjak tamyiz, begitu juga puasa, wajib juga bagi orang tua atau walinya untuk mengajari akidah Islam. Begitu juga untuk mengenal Nabi mereka. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab dari bangsa Quraisy. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, diutus di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan wafat dan dimakamkan di Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang Allah utus ke seluruh makhluk di dunia ini. Selain wajib mengajari kewajiban tentang sholat, puasa, begitu juga tentang akidah dasar bagi anak-anak, orang tua juga wajib mengajari mereka tentang hal-hal haram yang wajib dijauhi. Seperti apa? Seperti halnya zina, liwat, ghibah dalam tanda kutip gosip, mengadu domba, dan dosa-dosa lainnya, baik itu dosa kecil atau dosa besar, sehingga ketika sudah dia memasuki usia baligh, dia sudah mengerti dan sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Memang di dalam hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta ya'gila." Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi. Rufi al-qalam, kolam pena catatan malaikat itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur hingga dia terbangun. Orang yang tidur tidak dicatat apa yang dia lakukan. Terus yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil hingga dia baligh. Yang ketiga, wa anil majnun, dari orang gila hatta yaqil, sampai dia berakal kembali, sampai dia waras. Hanya saja di sini yang tidak dicatat dari anak kecil itu adalah hanya dosa-dosanya saja. Soalnya masalah catatan ini ada 3 catatan amal ini. Yang pertama tentang catatan pahala, anak kecil dapat pahala. Yang kedua tentang catatan dosa, anak kecil tidak dapat dosa. Yang ketiga catatan tentang tanggungan denda ketika anak kecil merusak atau membunuh. Dia memang tidak dikisos, tidak dihukum, akan tetapi yang namanya denda karena dia merusak, dia juga wajib menggantinya. Kalau dia punya uang, kalau enggak ya orang tuanya yang tanggung. Jadi kami ulangi kembali, tanda balik ada 3. Yang pertama, pada usia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan keluar mani dengan mimpi basah atau yang lainnya, intinya keluar mani ketika sudah masuk usia 9 atau setelah usia 9, intinya batas minimal adalah usia 9. Begitu juga bagi wanita masalah haid. Kalau dia haid setelah usia 9 tahun Hijriah kemudian keluar darah dengan syarat-syaratnya, maka dia bisa dihukumi balik. Atau ketika tidak ada dua tanda-tanda ini, baik itu keluar mani ataupun keluar darah haid, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Ketika sudah memasuki usia 15 tahun, otomatis dia sudah menjadi seorang mukallaf yang dalam hal ini wajib menjalankan segala perintah
dan menjauhi segala larangannya. Dan tanggung jawab seorang anak, pendidikan seorang anak adalah sebagai orang tuanya, baik itu ayah ataupun ibu. Nah, ketika orang tua tidak bisa mendidik anak karena keterbatasan dalam hal ilmu agama, contoh misalnya, maka wajib bagi orang tua untuk mencarikan seorang guru